Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ba'dal asr hari Rabu 29 Mei 2024 kita lanjutkan kajian di Fakultas Soal Jawab Ilmu Fikih di Fakultas Ilmu Fikih dalam pembahasan soal jawab dari permasalahan ahkamul udhiyah, dalam permasalahan sembelihan kurban. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk membaca soal. Barakallahu fikum. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz Sa'id. Semoga Allah menjaga antum sekeluarga dan dilancarkan rezekinya. Amin. Di bulan Dzulqa'dah ini banyak sekali di media sosial dan saudara-saudara kita membicarakan tentang udhiyah. Maaf Ustaz, saya orang mu'allaf, saya ingin tahu apa makna udhiyah yang dibicarakan oleh saudara-saudara kami. Bismillah. Al-udhiyah seperti yang ditanyakan saudara kita, maka saudara kita alhamdulillah sangat kritis meskipun seorang mu'allaf, namun dia melihat bagaimana di media sosial orang-orang membicarakan yang notabene mengaku muslim permasalahan udhiyah dari hukum-hukum dan seterusnya. Dan mungkin di sekitar masjid dia sholat berjamaah pun membahas tentang permasalahan udhiyah. Maka di sini beliau menanyakan, apa sih udhiyah? Maka kita jawab, al-udhiyah dia mufrad dari ucapan sembelihan, yang mana jamaknya dinamakan al-adhahi, bermakna sembelihan-sembelihan. Lalu bagaimana definisi dari al-udhiyah? Definisinya adalah hiya, sembelihan itu adalah mayudbahu minan na'am taqarruban ilallah fi waqtin mahsus fi yaumin nahr wa yaumit tasyrik wa syurut mahsusah. Maka definisinya, apa itu yang sedang dipinjarakan sekarang tentang permasalahan sembelihan kurban? Maka dia adalah hiya mayudbah fi minan na'am. Dia adalah binatang ternak yang disembelih, dan binatang ternak ini akan nanti dijelaskan hanya 3. Unta jika dia mampu, sapi jika dia mampu, dan kambing juga. Maka 3 binatang ternak ini, tidak ada yang lainnya. Untuk apa dari sembelihan binatang ternak ini? Taqarruban ilallah, untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Fi waqtin mahsus, di waktu yang dikhususkan. Kapan? Tidak sembarangan yaum, tidak sembarangan di hari-hari tertentu, tetapi dia adalah fi yaumin nahr wa ayami tasyrik. Maka dia di hari Id, nanti jatuh di hari Id, di saat kita sholat Id, disitulah hari disembelih pertama, wa ayami tasyrik, dan juga di hari-hari tasyrik, di 3 hari, sehingga nanti akan jatuh tanggal 11, 12, dan 13. Wasyurut mahsusah, yang mana sembelihan itu mempunyai syarat-syarat tertentu. Maka inilah dari definisi al-udhiyah. Maka asal penamaan al-udhiyah adalah adzabah waktul adha. Maka kenapa dinamakan al-udhiyah? Karena asalnya dia adalah sembelihan di waktu adha. Summa utliqa dzalika ala madubiha fi ay waqtin kana min ayami tasyrik. Maka asal dari sembelihan udhiyah diambil dari sembelihan di waktu al-adha, di Idul Adha. Namun dimutlakkan karena hukumnya yaumut tasyrik, haram untuk makan, untuk berpuasa
dan dianjurkan makan dan minum dari hari-hari tersebut, maka dimasukkan hari tasyrik kepada hari sembelihan. Maka inilah penamaan asal dari al-udhiyah, sembelihan di waktu Id al-Adha dan hari tasyrik. Maka kesimpulannya, barakallahu fikum, apa yang sekarang diperbincangkan, yang ingin diketahui oleh saudara kita penanya adalah bagaimana seorang muslim kelak di hari Id dan Ayyamut Tasyrik yang 3 hari itu mengorbankan sembelihan untuk Allah. Itulah pembahasan dari al-udhiyah. Maka dia adalah binatang dari ternak yang disembelih dengan tujuan ibadah kepada Allah, dan disembelihnya di waktu yang khusus di hari Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, dan harus terpenuhi syarat-syarat dari binatang tersebut, dari usia dan dari juga terjauh dari aib-aib yang jelas, dan nanti itu akan dibahas. Maka ini yang diinginkan jawaban dari penanya. Wallahu a'lam. Ada soal yang lain, silahkan. Bismillah, assalamualaikum Ustaz Said. Pekan-pekan ini banyak di media sosial mengupload hadis-hadis keutamaan tentang menyembelih kurban. Di antaranya muliakanlah sembelihan kalian karena dia akan menunggu di sirat. Tidak ada. Atau satu-satu dijawab. Itu berapa hadis? Ada 4. Sudah dijawab satu-satu. Diulang lagi. Di antaranya muliakanlah sembelihan kalian karena dia akan menunggu di sirat. Baik. Hadis ini dari hadis-hadis keutamaan penyembelihan. Maka perlu diketahui di sana ada ucapan dari muhakkik di zaman dahulu dari Ibnul Arabi. Beliau mengatakan laisa fi fadlil udhiyah haditsun sahihun. Maknanya tidaklah pada hadis-hadis keutamaan sembelihan hadis yang sahih. Maksudnya di sini Imam Ibnul Arabi, seorang muhaddis di zamannya, muhakkik, dia mengatakan bahwa tidak ada hadis-hadis tentang keutamaan menyembelih secara sharih, maknanya hadis-hadis yang sahih. Maka kebanyakan hadis-hadis yang dhaif. Dan ucapan Ibnul Arabi di sini banyak dinukilkan oleh para ulama dan disetujui di dalam kitab-kitab mereka. Seperti Ibnu Hajar di kitabnya Talkhisul Khabir menukilkan ucapan ini. Dan juga As-Sakhawi di dalam kitabnya Al-Maqasidul Hasanah menukilkan ucapan ini. Dan juga Al-Munawi di kitabnya Faidul Qadir meriwayatkan ucapan ini. Dan juga Al-Mubarak Furi di kitabnya Tuhfatul Ahwadi menukilkan ucapan ini. Dan begitupun Al-Ajaluni di dalam kitabnya Kashful Khafa menukilkan ucapan ini. Dan begitupun Ibnul Mulaqqin di Aradatil Ahwadi menukilkan ucapan ini juga, atau di Faidul Qadir dan yang lainnya. Maka ucapan Ibnul Arabi maknanya memang apa yang dia katakan benar. Namun catatan di sini keutamaan yang sifatnya lafadznya sharih secara jelas. Maksudnya datang di hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan sembelihan bla bla bla, keutamaan sembelihan demikian dan demikian. Itu kebanyakan dhaif. Dan ini yang diinginkan oleh penulis. Maka salah satu contohnya seperti yang disebutkan oleh penanya, di mana penanya menanyakan hadis
maka muliakanlah sembelihan kalian, karena sembelihan kalian itu menunggu di as-sirat. Maka telah datang lafaz ini diriwayatkan oleh As-Sakhawi di Maqasidil Hasanah. Maka Imam As-Sakhawi mengumpulkan hadis-hadis yang lafadznya itu masyhur di alsinah, di lisan, namun dia dhaif dari segi sanad. Maka di kitabnya dinamakan Al-Maqasidul Hasanah disebutkan hadis ini. Disebutkan asnadahu ad-Dailami min tariq Ibnul Mubarak an Yahya ibni Ubaidillah an abihi an Abi Hurairah, bahwa diriwayatkan dari Abi Hurairah dengan sanad yang tadi disebutkan, dan juga diriwayatkan oleh Al-Qadhi Abdul Jabbar di kitab Amaliyah fi Akhbaril Qazwin mujallad yang ketiga halaman 219 dengan sanad yang kami sebutkan tadi, disebutkan dengan lafaz akrimu dohayakum, muliakanlah sembelihan-sembelihan kalian. Jika kalian menyembelih kambing-kambing, sapi-sapi itu, unta-unta itu dimuliakan. Kenapa? Tangtadirukum ala sirat, karena sembelihan-sembelihan itu setelah disembelih dia akan menunggu di as-sirat untuk memberikan syafaah ataupun ditunggangi agar selamat dan seterusnya. Maka hadis ini tadi kami sebutkan dari jalan Yahya ibnu Ubaidillah. Maka di sini Yahya ibnu Ubaidillah matruk, laisa bisyai, dia itu tidak ada apa-apanya di ilmu hadis. Maka sanad ini dari Abi Hurairah dhaif. Hadis ini dhaif. Silahkan kedua. Hadis yang kedua, tidak ada dari uang yang terinfakkan yang sangat dicintai oleh Allah kecuali sembelihan yang disembelih di hari ini. Maka hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di mujallad yang ke-11 halaman 17, yang mana kita bacakan sanadnya. An Ibrahim ibni Yazid, an Amr ibni Dinar, an Tawus, an ibni Abbas. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalau tadi dinukilkan bahasa Indonesianya, maka kita berikan bahasa Arabnya. Ma'unfaqatul wariku fi syai'in ahabba ilayya au ahabba ilallah min nahirin yunharu fi yaumi idin. Maknanya tidak ada harta yang paling dicintai oleh Allah untuk dibelanjakan kecuali min nahir, dari sembelihan yang yunharu fi yaumi id, yang disembelih di hari Id. Maka di sini wajah pendalilannya dari pertanyaan tadi berbahasa Indonesia, maka tidak ada harta-harta yang dibelanjakan yang paling dicintai oleh Allah dari sembelihan yang disembelih di hari Id. Maka hadis ini pun hadis yang dhaifun jiddan. Karena di sanadnya tadi ada Ibrahim ibni Yazid, dan Ibrahim ibni Yazid al-Khawzi matrukul hadis, dia ditinggal hadisnya. Silahkan. Hadis yang ketiga, setiap bulu dari sembelihan adalah hasanah. Dan begitupun hadis yang dengan lafaz disebutkan tadi telah dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ahmad dan Abd Ibnu Humaid di kitabnya Al-Muntakhab, yang mana sanadnya diriwayatkan dari Abu Daud an Zaid ibni Arqam. Maka Abu Daud di sini seorang tabi'i, atau an Aidillah al-Mujasyi' an Abi Daud an Zaid ibni Arqam. Maka sahabat dari hadis ini dari Zaid ibnu Arqam, yang mana lafaz dari bahasa Arabnya dikatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, ma hadhil adahi,
Maka wahai Rasulullah, apa itu ibadah dari sembelihan kurban? Dijawab, sunnah abikum Ibrahim. Dia adalah sunnahnya Nabi Ibrahim. Qalu malana minha. Apa keutamaannya bagi kami ya Rasulullah? Bikulli sya'ratin hasanah. Bahwa apa yang kamu sembelih dari binatang, baik kambing atau unta ataupun sapi, maka setiap rambut-rambut yang disembelih itu adalah satu kebaikan. Maka jika dia menyembelih yang besar unta, maka berapa rambut unta? Dan jika dia menyembelih yang lebih besar lagi dari kambing, yakni sapi, berapa dari sapi? Maka bikuli sya'ratin minas sufi hasanah. Maka dari bulu-bulu itu mempunyai kebaikan. Berapa bulu dari domba yang akan kita sembelih misalnya? Maka ini makna dari bahasa Arab dari hadis tadi. Lalu hadis Zaid bin Arqam di sini bertumpu sanadnya kepada Abi Daud. Dan Abu Daud di sini Abu Daud As-Sabi'i, disebutkan oleh para ulama mimman yada'ul hadis, bahwa dia termasuk orang-orang yang memalsukan hadis. Dan begitupun Syekh Al-Albani di kitabnya Ad-Dhaifah telah mengeluarkan hadis ini di mujallad yang kedua, nomor hadis 527, dan dia menghukuminya dengan maudhu. Apa makna maudhu? Hadis ini hadis palsu. Karena tadi Abu Daud As-Sabi'i dia pemalsu hadis. Maka inilah kedudukan hadis yang dibacakan oleh ikhwah. Masih ada? Hadis yang keempat, barang siapa yang menyembelih mengharap wajah Allah dari sembelihannya, maka akan dihijabi dari api neraka. Hadis ini pun diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di Mu'jamil Kabir halaman 84 di jilid yang ketiga. Diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu dari jalan Abu Daud An-Nakhai an Abdullah ibni Hasan an abihi an jiddihi dari Ali ibni Abi Thalib. Berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man dhaha thayyibah biha nafsuhu. Barang siapa yang menyembelih yang mana dia niatnya ikhlas dari hatinya, muhtasiban li udhiyatih, di mana dia mengharapkan untuk sembelihannya itu wajah Allah, kanat lahu hijaban minan nar, maka bagi dia hijab dari api neraka. Maka di dalam hadis ini dari keutamaan menyembelih yang paling puncak, barang siapa yang menyembelih dikarenakan dia mengharapkan ridho Allah, pahala yang besar dari Allah, maka dia akan dihijabi dari api neraka. Dan hadis ini diriwayatkan tadi oleh Imam At-Tabrani dari jalan Abu Daud An-Nakhai dari sahabat Ali ibni Abi Thalib. Maka Abu Daud di sini An-Nakhai bernama Nufai ibnul Haris, maka dia rawi yang matrukul hadis, rawi yang ditinggal hadisnya. Ada lagi? Sudah. Maka dari hadis-hadis yang disebutkan dipertanyakan di sini semuanya adalah dhaifun jiddan, dan ini seperti kami sebutkan tadi dari ucapan Ibnul Arabi, laisa fi fadlil udhiyah haditsun sahih. Tidak ada dari keutamaan penyembelihan kurban dari hadis-hadis yang sahih. Dan tadi kami sebutkan bahwa yang diinginkan hadis-hadis dengan lafaz yang jelas. Maka apakah di sana ada keutamaan dari sembelihan? Dijawab nanti di saat ada pertanyaan kita jawab. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.